Oke, selamat malam semua rekan-rekan saya di luar sana. Hari ini saya nak tunjukkan beberapa ilmu mengenai piston nih dan cold rod. Dan apa yang Anda nampak di depan Anda nih, ini adalah piston dan juga cold rod. Ada 4 ya. Dan juga saya ada tulis timing bell. Dan ini adalah piston yang nomor 1 dari timing bell lah. Ini bayangkan ini engine Anda, dan ini adalah timing bell, dan dekat dengan timing bell adalah piston yang pertama dan yang kedua, seterusnya yang ketiga dan yang keempat. So ada setengah kereta menggunakan piston hanya 3 saja, dan ini adalah 4. Oke. Dan untuk makluman, ini adalah kereta Proton Iswara lah, Iswara lama. Dan apa yang saya nak terangkan di sini dan kongsikan kepada Anda mengenai oke, kita ambil piston yang pertama nih, dan mengenai marking. Oke. Pertama yang perlu kita ingat sebenarnya, kalau kita nak buka piston yang pertama nih, bayangkan saja ini adalah engine kita ya. Sebenarnya baru saya buka, dan oke, kita teruskan apa yang saya nak kongsikan kepada Anda, yaitu marking di bagian kepala piston nih. Oke, untuk marking anak panah nih, pastikan sekiranya kita nak buka piston nih, kita kena ingat dia punya marking. Marking ini akan menunjuk ke bahagian timing bell di sini. Oke, apa yang saya tulis ini, dan marking ini akan tembak di bahagian timing bell. Oke, itu adalah pertama yang perlu kita ingat sekiranya kita nak buka benda nih. Oke, yang seterusnya, yang kedua yang perlu kita ingat mengenai marking nih. Oke, di bahagian bawah sini. Sebelum kita membuka nih, kita sudah tahu dia punya marking di bagian kepala piston ini menunjuk ke bahagian timing bell, dan yang seterusnya kita kena tahu di bagian bawah sini control ya. So di sini ada beberapa marking yang perlu kita ingat, dan lain kereta lain dia punya marking so jangan confuse. So seperti kereta ini adalah Proton Iswara yang saya akan tunjukkan kepada Anda marking dia. Oke, marking dia sebenarnya tidak tentu, tapi apa yang perlu kita tahu di bahagian control nih, bearing semua nih, kita kena tahu. Oke, kita kena tahu di bahagian control nih ada satu celah di bagian sini dan juga lubang sini. Oke, benda nih, lubang nih ada satu bearing lah, bearing, dan kita kena ikut dia punya marking di sini. Oke, jadi setakat nih Anda paham di bagian sini, sebab benda nih kita kena ingat, benda nih tidak boleh salah sekiranya kita sudah membuka ataupun kita sudah memasang. Oke, sebenarnya kalau kita nak memasang benda nih, kita kena ingat benda lekuk nih, kita jangan salah memasang. Oke, lekuk yang saya tunjuk tadi, pastikan dia akan di sebelah dia ada juga lekuk di bagian ini. Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Oke, lekuk yang di bagian bawah nih kita kena pastikan betul-betul contoh lekuk nih betul-betul di bahagian lekuk yang saya tunjukkan kepada Anda tadi. Oke, maksudnya macam nih. Oke, jawab ya, kita akan terangkan kepada Anda. Oke, lekuk yang saya tunjukkan kepada Anda tadi yang ini. Oke, ini adalah control, dan juga lekuk yang di bahagian sini lurah lah. Pastikan dia macam nih, kedudukan dia macam nih. Oke, lekuk yang di, pastikan kedudukannya akan menghadap macam nih. Oke, kita akan masukkan macam tuh.
Jadi di sini kita pastikan lekuk nih dengan lekuk yang di bahagian sini dia bersebelahan, jangan songsang macam nih. Oke, di sini lekuk dan lekuk yang kita maksudkan tadi berada dekat sini pula. So itu jangan salah memasang seperti macam nih. Kita kena memasang benda yang betul seperti macam ni lah. Oke, lekuk nih, lubang nih sebelum dia punya bearing, pastikan dia bersebelahan, jangan memasang seperti macam ni. So boleh mengakibatkan kita punya kontrol ni jam sekiranya kita memasang terbalik. So timing yang kedua nih, sebelum kita membuka, kita kena tengok marking yang di bahagian tepi sini lah. Kadang-kadang kereta, di setengah kereta dia ada sediakan marking seperti macam tu, oke, macam ni dan juga macam ni. Tapi setahu saya, sekiranya kita ada kereta lain, contoh kereta bukan Protona, dia punya lekuk ni mesti akan bertemu dengan lekuk sini. Contoh dia bersebelahan saja, bukan bertemu, dia bersebelahan saja sekiranya kita memasang. So itulah cara yang betul supaya cara pemasangan kita tidak terbalik dan tidak salah. So sekiranya Anda coba-coba untuk membuka kereta Anda sendiri, bolehlah ikut cara ini dengan cara yang betul. Dan adik-adik pomen yang baru nak belajar, pastikan membuat catatan seperti macam inilah. Oke, ini adalah contoh untuk kita yang baru-baru nak belajar mengenai kereta. Oke, jadi kalau seperti otak-otak pemain mungkin sudah terbiasa dengan keadaan-keadaan macam ni. Jadi pastikan juga sekiranya Anda pun sudah tahu, tapi kita kena pastikan pemasangan itu betul. So sekiranya kita mengelak daripada tersalah ataupun mengelak daripada masalah-masalah yang kita tidak ingini, kita lagi bagus kita membuat catatan seperti macam inilah. Walaupun ringkas tetapi memberi keselamatan kepada kita, adik-adik pomen. Pastikan kita membuat kereta orang customer dengan cara yang betul dan pastikan kereta ini terbaik, supaya customer pelanggan kita puas hati ataupun berpuas hati dengan kita punya kerja. So di sini kita sudah belajar mengenai marking yang perlu kita ingat sekiranya kita membuka ataupun memasang. Untuk pemasangan nih biarlah memasang secara betul lah. Benda ini sangat berbahaya sekiranya kita tidak memberi perhatian yang penuh kepada cara-cara pemasangan yang betul. Harap-harap Anda di luar sana memahami serba sedikit mengenai cara-cara pemasangan. Marking di atas ini pastikan menghadap di bagian timing belt. Dan juga di bagian lekuk ini pastikan lekuk yang di bagian bawah ini bersebelahan. So senang, simple. Simple saja. Dan seterusnya kita akan mengikat skru ini bila menggunakan spana yang boleh mengukur kekuatan skru yang kita ikat nanti. Macam ni kita akan ikat macam tu. Pastikan mengikat skru dengan kekuatan yang sama, menggunakan range yang pandai untuk kita mengukur kekuatan skru supaya perjalanan bearing itu ataupun perjalanan kontrol ini sekata. Jadi saya rasa sampai di sini aja perkongsian saya. Yang serba kekurangan, serba ringkas, semoga memberi manfaat kepada Anda semualah. Dan
Saya akhiri saya punya perkongsian ini dengan meminta Anda menekan tombol like dan share video ini, juga subscribe video ini sekiranya memberi manfaat kepada Anda semua. Sekian dan terima kasih.